Waktu Ahab menjadi raja Israel, ia mengambil Isabel, anak raja Sidon, menjadi istrinya. Isabel ini penyembah berhala, sehingga Raja Ahab mengikuti istrinya menyembah berhala. Ia meninggalkan Allah nenek moyangnya. Bahkan Raja Ahab mendirikan kuil-kuil Baal, sehingga begitu banyak kuil Baal di Israel dan menyebabkan orang Israel berdosa kepada Allah. Sehingga Tuhan Allah menghukum Israel. Ditutupnya langit seperti tembaga, tidak turun hujan, tidak turun embun bertahun-tahun, sehingga timbul kelaparan yang sangat dahsyat. Semua sungai-sungai kering. Lalu tampillah Nabi Elia. Elia menghadap Ahab. Padahal Elia ini orang yang dicari oleh Ahab untuk dibunuh, karena Elia ini menentang Ahab menyembah Baal. Dan firman Tuhan dari mulut Nabi Elia mencelakakan Ahab. Tidak ada yang menguntungkan Ahab, sehingga Ahab mencari Elia untuk dibunuh. Tetapi Elia datang menghadap Ahab dan menantang Ahab. Kumpulkanlah nabi-nabi Baalmu dan bangsa Israel, marilah kita sama-sama ke Gunung Karmel. Kamu buat mezbah, aku buat mezbah. Kita akan memotong masing-masing satu lembu. Baik, kata Ahab. Lalu Ahab dan 450 orang nabi Baal dan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Mereka membuat mezbah bagi Baal dan memotong daging lembu, dan ditaruhnya daging itu di atas mezbah, dan kayu-kayu kering di bawah mezbah. Kata Nabi Elia, jangan kamu taruh api. Teriaklah, berdoalah, panggillah Baalmu. Biarlah api itu turun dari Baalmu, menghanguskan korban sesembahanmu. Jika korban sesembahanmu hangus, diturunkan api dari Baalmu, Baalmu itu maha kuasa. Setelah lembu dipotong, kayu ditaruh di bawah mezbah, Nabi Baal mulai berteriak-teriak memanggil Baal. Sampai hampir menjelang senja, tidak ada api yang turun. Sehingga nabi-nabi Baal menoreh-noreh dirinya, melukai dirinya, supaya Baalnya melihat pengorbanan nabi-nabi ini kepada Baal sangat serius. Turunkanlah api. Tidak ada api. Sesembahan daging lembu itu masih utuh, tidak terbakar. Sekarang giliran aku, kata Nabi Elia. Elia memperbaiki mezbah yang biasa membuat korban bakaran kepada Allah. Mezbah itu sudah ditinggalkan Ahab dan orang Israel. Mezbah itu sangat rusak. Nabi Elia memperbaikinya, mendirikannya kembali. Setelah itu Nabi Elia memotong lembu. Daging lembu itu ditaruh di atas mezbah. Juga kayu-kayu api di bawah mezbah. Lantas Nabi Elia memanggil orang Israel. Guyurlah daging lembu dan kayu ini. Bani Israel menyiram daging lembu itu dengan air, kayu api dengan air. Elia menyuruh sampai 3 kali membasuh, membayur sesembahan untuk Allah Elia, sehingga basah air sampai di bawah parit mezbah. Lantas Nabi Elia mulai berdoa, memanggil Tuhan Allahnya. Dan Elia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel,
supaya bangsa ini mengetahui Engkaulah Allah Tuhan. Lalu turunlah api dari langit menyambar habis korban bakaran yang di atas mezbah. Kayu api terbakar, air dalam parit itu ikut menyala terbakar. Lantas seluruh Israel melihat kejadian itu sujud. Mereka sujud dan berkata, Tuhan, dialah Allah yang sesungguhnya. Lantas Elia berkata, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Maka nabi-nabi Baal ditangkap, dibawa ke sungai Kishon dan dibunuh di sungai Kishon. Ketika Ahab pulang memberitahukannya kepada Isabel istrinya segala apa yang dilakukan Elia, dan Elia membunuh 450 orang nabi Baal. Isabel meradang, Elia harus mati. Dan Isabel bersumpah demi Baalnya, Elia harus dibunuh. Lengkapnya silakan Anda baca di kitab 1 Raja-Raja 18.